Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Begina. Jadi kali ini saya akan menjelaskan studi kelayakan bisnis dari aspek teknis dan operasi. Ini yang bagian kedua. Jadi kalau di bagian pertama kemarin kita sudah bahas pengertian dari aspek teknis dan operasi, kemudian tujuan dan penilaian aspek teknis berdasarkan lokasi usaha. Nah, kita akan lanjut untuk aspek teknis dan operasi ini berdasarkan volume atau luas produksi, kemudian kesiapan teknologi dan tata letak atau layout. Nah, untuk yang pertama ini adalah volume produksi. Volume produksi ini adalah menilai jumlah produk yang seharusnya diproduksi untuk mencapai keuntungan maksimal itu sudah sesuai atau belum. Jadi untuk faktor penentuan volume produksi sendiri ini ditentukan oleh batasan permintaan. Jadi permintaan konsumen itu bagaimana? Sudah sesuai atau belum antara barang yang diproduksi atau produk yang diproduksi dengan permintaan konsumen. Kemudian ketersediaan bahan mentah, jadi bahan mentahnya mencukupi atau enggak untuk volume produksi yang diinginkan. Kemudian tenaga kerja, jadi ketersediaan tenaga kerja, kesiapan tenaga kerja dan kemampuan tenaga kerja itu sudah sesuai atau belum. Kemudian kapasitas mesin dan peralatan. Jadi untuk kapasitas mesin dan peralatan ini sudah sesuai dengan volume produksi yang diinginkan atau belum, nanti bisa dijelaskan secara kualitatif. Kemudian untuk kesiapan teknologi. Jadi untuk kesiapan teknologi ini menilai kesiapan suatu usaha dalam menjalankan kegiatannya dengan menilai kesiapan teknologi bisnis tersebut atau perusahaan tersebut. Nah, untuk pemilihan ini sendiri ada beberapa kriterianya atau hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Jadi yang pertama ini kesesuaian dengan teknologi. Jadi ketepatan teknologi yang dipilih dengan bahan mentah yang digunakan itu sesuai atau tidak. Kemudian kemampuan tenaga kerjanya ini dan kemungkinan pengembangannya dalam penggunaan teknologi itu tepat atau tidak. Kemudian tersedianya pemasok ini, pemasok bahan baku ini lengkap atau tidak, cukup atau tidak. Kemudian tersedianya suku cadang ini yang dimaksud adalah ketika mesin-mesin yang digunakan itu sudah waktunya maintenance, apakah ada suku cadang yang dekat dengan lokasi atau tidak, atau cukup mudah didapatkan atau tidak. Kemudian ini juga dipertimbangkan dengan kualitas mesin atau peralatan dan teknologi yang digunakan seperti apa. Kemudian usia ekonomis. Jadi kalau usia ekonomis atau umur ekonomis ini adalah umur dari aset tersebut yang berakhir hingga secara ekonomi penggunaan aset tersebut tidak menguntungkan lagi secara ekonomi walaupun secara teknis aset tersebut masih bisa dipakai. Jadi usia ekonomisnya perlu dipertimbangkan, misalnya mesin ini bisa dipakai selama 5 tahun atau 10 tahun, dengan mesin yang sama tapi merek yang berbeda, itu harus memilih yang benar. Jadi kualitasnya juga dipertimbangkan, usia ekonomisnya gimana, apakah yang mesin A ini 5 tahun dan 10 tahun memberikan keuntungan yang maksimal, yang mana harus dipertimbangkan, itu sudah sesuai apa belum. Kemudian selanjutnya yang terakhir ini adalah tata letak atau layout. Jadi kalau tata letak atau layout ini menilai kesiapan suatu usaha dalam menempatkan fasilitas-fasilitas yang dipakai di dalam pabrik. Jadi ini penentuan tata letak mesin-mesin atau peralatan yang digunakan itu sudah sesuai atau belum. Nah, untuk tipe-tipe tata letak sendiri itu terbagi menjadi beberapa jenis atau kategori. Jadi ada yang tata letak proses atau tipe tata letak proses atau layout proses. Kemudian tipe ini tipe tata letak yang berorientasi pada proses. Stasiun kerja dikelompokkan berdasarkan kesamaan fungsinya ya. Jadi ini contohnya seperti rumah makan kayak gitu, itu menggunakan layout proses. Jadi ada proses memasak, ada proses memasaknya sendiri, proses menghidangkan makanan sendiri, kemudian nanti proses terakhir misalnya membersihkan peralatan juga sendiri, ada prosesnya sendiri. Kemudian ada
layout produk atau tata letak produk. Jadi ini mesin disusun berdasarkan urutan operasi yang diperlukan. Layout ini cocok dengan perusahaan dengan proses produksi terus-menerus. Contohnya ini konveksi misalnya, ada yang bagian motong sendiri, ada yang bagian menjahit sendiri, ada yang bagian mengobras sendiri, dan finishingnya sendiri. Jadi ini salah satu contoh untuk layout produk. Kemudian ada layout toko eceran. Ini contohnya seperti supermarket, minimarket, itu alokasi ruang displaynya sudah maksimal atau belum, kemudian respon kebiasaan pelanggan gimana, itu perlu dipertimbangkan. Kemudian untuk layout posisi tetap, ini berdasarkan material tetap digunakan untuk produk yang ukurannya besar. Contohnya kayak produksi kapal pesawat, itu kan bodinya kapal atau pesawat di tengah, sedangkan barang-barang atau suku cadang yang lain yang masuk gitu ya. Jadi produknya yang diproduksi atau barang yang diproduksi itu lokasinya tetap, kemudian yang lain yang masuk ya. Jadi ini untuk kapal dan pesawat itu contoh dari layout posisi tetap. Kemudian untuk selanjutnya layout teknologi kelompok, ini merupakan kombinasi dari proses dan produk. Jadi kombinasi dari tata letak proses dan produk. Kemudian untuk yang terakhir ini adalah layout kantor. Kalau layout kantor ini menentukan posisi pekerjanya, peralatan bekerja, dan ruang kerja yang disediakan untuk pergerakan informasi ini sudah tepat atau belum. Nah, itu tadi untuk pembahasan mengenai aspek teknis dan operasi berdasarkan dari volume atau luas produksi, kemudian kesiapan teknologi, dan tata letak. Jika nanti ada yang mau ditanyakan, silahkan disampaikan pada kolom komentar. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.